Pengertian jinayah. Kata jinayah berasal dari bahasa Arab yaitu jana, yang artinya berbuat dosa atau bersalah. Dalam kajian fikih, jinayah disebut hukum pidana Islam. Adapun perbuatan dosa atau kesalahan tersebut sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Pelaku yang dinyatakan salah akan mendapat hukuman berupa qisas, diyat, atau kafar. Adapun pengertian jinayah menurut beberapa tokoh sebagai berikut. Yang pertama, oleh Al-Jazuli, mengartikan bahwa jinayah adalah hasil dari perbuatan yang dilarang. Yang kedua, dari Abdul Qadir, mengartikan bahwa jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang. Hukum dasar jinayah. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang dasar hukum jinayah antara lain Surah Al-Baqarah ayat 179 yang artinya, ketahuilah wahai pemilik akal yang sehat, bahwasanya Allah mensyariatkan qisas kepada kalian agar terjaga darah dan terciptanya kehidupan yang aman. Lalu surah An-Nisa ayat 65 yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dan perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan ada surah Al-Maidah ayat 49 yang artinya, jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka, disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Bentuk-bentuk jinayah. Jinayah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jinayah hudud. Jinayah hudud adalah jinayah yang sanksinya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Hukuman jenis ini bisa berupa rajam, potong tangan, pengasingan, penjara seumur hidup, hingga eksekusi mati. Hukuman ini diberlakukan untuk perbuatan zina, qadhaf atau menuduh orang berbuat zina, mencuri, merampok, hingga murtad. Hudud dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 33 dan 38, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang kedua, jinayah qisas diyat. Jinayah qisas diyat yaitu ketentuan tentang kejahatan yang dibalas dengan perlakuan serupa atau memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana yang dilakukannya ke korban. Jenis pelanggaran yang termasuk jinayah qisas diyat adalah pembunuhan dan penganiayaan. Yang ketiga, jinayah taksir. Hukuman taksir adalah sanksi pidana yang ditetapkan oleh penguasa, seperti hakim, raja, presiden, sebagai pelajaran kepada pelaku. Hukum untuk tindak pidana taksir bersifat mendidik agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Beberapa jenis sanksi taksir adalah penjara, teguran, skorsing, pemecatan, hingga pukulan yang ditentukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran atau jarimah yang dilakukan yakni menjadi saksi palsu, menipu, dan penistaan agama. Berikut ini ada beberapa manfaat jinayah. Yang pertama, melindungi nyawa manusia dari perbuatan saling membunuh. Kedua, melindungi masyarakat dari berbagai macam fitnah. Ketiga, melindungi harta dan jiwa dari pencurian dan perampokan. Keempat, menciptakan keamanan negara dan diri sendiri. Kelima, terjalin hubungan baik antara umat muslim dan non-muslim dalam sebuah negara. Dan masih banyak manfaat lain yang dapat kita ketahui. Pembunuhan. Pembunuhan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan membunuh. Maksudnya, pembunuhan adalah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang dilarang Islam dan tergolong dosa besar. Kasus pembunuhan masuk dalam kajian hukum jinayah. Dalil larangan pembunuhan terdapat dalam surah Al-Isra ayat 33 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." Lantas, apa aja sih jenis-jenis pembunuhan itu? Jenis-jenis pembunuhan itu antara lain ada qatal am'am, yaitu pembunuhan yang disengaja karena adanya permusuhan terhadap orang lain. Pembunuhan ini menggunakan alat yang pada umumnya mematikan atau benda-benda yang berat secara langsung maupun tidak langsung, seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh vital maupun tidak, atau memotong jari-jari seseorang hingga membawa kepada kematian. Serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi, matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki oleh si pembuat jarimah. Lalu, yang kedua ada pembunuhan seperti disengaja atau qatal shibh al-am. Pembunuhan seperti sengaja adalah menghilangkan nyawa orang lain tanpa disertai niat untuk membunuh dan menggunakan alat yang umumnya tidak mematikan. Contohnya, seseorang memukul orang lain menggunakan penggaris, namun orang yang dipukul kemudian meninggal dunia. Syarat pembunuhan seperti sengaja adalah 1. Pelaku melakukan penganiayaan. 2. Korban merupakan orang yang darahnya dilindungi. 3. Alat yang digunakan tidak mematikan. Dan 4. Tidak disertai niat membunuh. Yang ketiga ada pembunuhan kesalahan atau qatal al-khata'. Pembunuhan kesalahan yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misal, seseorang melempari pohon atau binatang tetapi malah mengenai manusia, kemudian manusia tersebut meninggal. Menurut Syahid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki. Lalu, yang terakhir ada pembunuhan al-qatlu al-jamaah, yaitu pembunuhan oleh massa. Pembunuhan oleh massa adalah pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan terencana. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, mereka harus dikisas. Setelah melihat jenis-jenis pembunuhan, apa aja sih hikmah yang didapat dari larangan pembunuhan? Ada beberapa hikmah larangan pembunuhan, yaitu 1. Pelaku harus berpikir ulang karena ancaman hukumannya sangat berat. 2. Keselamatan jiwa seseorang dapat terjamin. 3. Menciptakan kehidupan yang aman dan tentram dalam masyarakat. Dan yang keempat, hak-hak manusia menjadi terpelihara. Selanjutnya, kita bergeser ke macam-macam penganiayaan. Macam-macam penganiayaan ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Jar al-am atau penganiayaan yang disengaja. Penganiayaan sengaja adalah sengaja menyakiti atau melukai anggota badan orang lain. Misalnya, memukul orang lain dengan tokat dan berniat melukainya. Yang kedua ada jar al-khata' atau penganiayaan yang keliru atau tidak disengaja. Penganiayaan yang keliru atau tidak sengaja adalah perbuatan seseorang yang secara tidak sengaja mengakibatkan orang lain terluka. Misalnya, orang yang ingin melempar batu ke arah anjing, tetapi batu itu justru malah mengenai orang lain. Adapun penganiayaan yang terjadi pada anggota badan dan hukumannya dibagi menjadi 4,
yaitu ibanat al-atraf atau penganiayaan merusak anggota tubuh. Hukumannya setengah diat. Yang kedua, idzab ma'an al-atraf atau penganiayaan yang menghilangkan fungsi anggota tubuh. Hukumannya membayar diat penuh. Lalu ada asyijats atau penganiayaan yang melukai kepala atau wajah, dan jirah atau penganiayaan yang melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah. Selanjutnya, kita bergeser ke pengertian kisos. Kisos dalam bahasa Arab berarti pidana. Adapun pengertian lain dari kisos adalah menelusuri jejak. Maksudnya, orang yang berhak atas kisos menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku kejahatan. Menurut istilah, kisos adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai perbuatannya. Hukuman kisos berlaku untuk orang yang melakukan tindakan pembunuhan maupun penganiayaan. Dasar hukum kisos terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemanfaatan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Surat Al-Baqarah ayat 178. Macam-macam kisos. 1. Kisos pembunuhan diberlakukan kepada orang yang melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. 2. Kisos anggota badan atau yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Syarat-syarat kisos. 1. Pelaku pembunuhan sudah mukallaf dan berakal sehat. 2. Niat sengaja membunuh. 3. Pelaku bukan bapak dari korban. 4. Dilakukan secara langsung. 5. Korban pembunuhan bukan budak yang dimilikinya. 6. Orang yang dibunuh adalah orang Islam, bukan orang kafir. 7. Ada bukti pembunuhan. 8. Ada minimal 2 orang saksi yang melihat kejadian perkara. Dan 9. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Pelanggaran yang menyebabkan jenayah kisos. Berikut pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan jenayah kisos. 1. Qatl al-am atau pembunuhan sengaja. 2. Jar al-am atau penyiksaan sengaja. 3. Qatl shib al-am atau pembunuhan seperti sengaja. 4. Jar al-khoto atau penyiksaan tidak sengaja. Dan 5. Qatl al-khoto atau pembunuhan tidak sengaja. Hikmah kisos. Hukum kisos memiliki hikmah. Berikut hikmah ditegakkannya hukum kisos. 1. Mengurangi angka kriminalitas dalam masyarakat. 2. Tegaknya keadilan sebagaimana firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 45, yang artinya, kami telah menetapkan bagi mereka, Bani Israel di dalamnya, atau Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. 3. Menghindarkan perasaan marah dan benci dari keluarga korban. Dan 4. Tindakan preventif agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Diat. Diat adalah membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana, penganiayaan, atau jinayah. Harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh. Diat secara istilah syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayah kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, sebab jinayah yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Dasar hukum diat dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah An-Nisa ayat 92, yang artinya, siapa yang tidak mendapatkan atau hamba sahaya hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai ketetapan cara bertobat dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana.
Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hukum diat berdasarkan jarimah pembunuhan. Para ulama sepakat menjadikan ayat tersebut sebagai dasar atau dalil dari hukum diat. Macam-macam diat. 1. Diat berat atau diat mughalazoh. Diat mughalazoh adalah membayar tebusan berupa 100 ekor unta terdiri atas 30 ekor hikoh atau unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor jaza'ah atau unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor hilfah atau unta betina yang hamil. Pelaku pembunuhan dikenakan diat mughalazoh dengan ketentuan berikut. 1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tetapi dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, maka pembayaran diat sebagai pengganti kisos. Diat ini dibayar secara tunai dan diambil dari harta pembunuh. 2. Pembunuhan semi sengaja wajib membayar diat mughalazoh dengan diangsur selama 3 tahun. Setiap tahun dibayar sepertiganya. 3. Pembunuhan di tanah haram atau pada bulan-bulan haram atau pembunuhan yang dilakukan terhadap mahram pembunuhan. 2. Diat ringan atau diat mukhafafah. Diat mukhafafah adalah membayar tebusan berupa 100 ekor unta terdiri atas 20 ekor hikoh, 20 ekor jaza'ah, 20 ekor pintu labun atau unta betina berumur lebih dari 2 tahun, 20 ekor ibnu labun atau unta jantan berumur lebih dari 2 tahun, dan 20 ekor pintu mahot atau unta betina berumur lebih dari 1 tahun. Diat mukhafafah wajib atas pembunuh tersalah, dibayar oleh keluarga pembunuh dan diangsur 3 tahun. Setiap tahun sepertiga dari bilangan tersebut. Apabila pihak pembunuh tidak dapat membayar tebusan berupa unta, dapat diganti uang seharga unta-unta tersebut. Sebab-sebab ditetapkan diat. 1. Pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang merenggut nyawa seseorang dan dilakukan dengan niat oleh pelakunya. Unsur dari pembunuhan sengaja adalah pelaku menghendaki terjadinya kematian dan alat yang digunakan lumrah untuk membunuh. 2. Membunuh semi sengaja ialah tindak pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban menggunakan benda tumpul seperti tongkat, batu, cabuk, ataupun tangan. Unsur dari pembunuhan semi sengaja adalah adanya unsur sengaja ketika membuat pemukulan serta unsur kekeliruan terlihat dalam ketidakadanya niat untuk membunuh. 3. Pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan jenis ini terjadi apabila seorang Mukallaf melakukan perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan seperti berburu binatang, tapi malah mengenai manusia dan membuatnya terbunuh. Dapat dipahami jika dalam pembunuhan ini tidak ada sama sekali unsur kesengajaan membunuh dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kelalaian. 4. Tindak pidana atas selain jiwa. Tindak pidana atas selain jiwa ialah segala perbuatan yang menyakitkan seseorang untuk mengenai badannya, tapi tidak sampai mengenai nyawanya. Objek sasaran dari tindak pidana atas selain jiwa ialah perlukaan atas anggota badan, kehilangan anggota tubuh, perlukaan selain wajah dan kepala. Diat al-jar atau penganiayaan. 1. Membayar 1 diat penuh. Apabila pelaku kejahatan, penganiayaan, memotong anggota tubuh, baik berupa 2 tangan, 2 kaki, hidung dan telinga, 2 mata, lidah, bibir, tempat keluarnya bicara, penglihatan maupun pendengaran, ia dikenakan kisos. Jika pelaku mendapat pemanfaatan dari keluarga terbunuh, ia harus membayar 1 diat penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada memotong 2 kaki 1 diat penuh. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Membayar setengah diat. Apabila memotong salah satu dari anggota tubuh yang berjumlah 2, misalnya 1 kaki, 1
1 tangan, dan 1 telinga. Harus membayar setengah diat kepada korban dan keluarganya. Rasulullah bersabda yang artinya, dalam merusak 1 telinga, wajib membayar 50 ekor unta. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni. 3. Membayar sepertiga diat. Apabila melukai anggota tubuh, antara lain melukai kepala sampai ke otak atau melukai badan sampai perut, wajib bagi pelaku untuk mengganti denda sepertiga diat. Yang keempat, membayar diat yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pukulan yang menggeser falang diatnya 15 unta. Setiap jari-jari tangan dan kaki diatnya 10 unta. Gigi diatnya 5 unta. Luka hingga tulangnya tampak diatnya 5 unta. Laki-laki yang dibunuh karena membunuh seorang perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayar 1000 dinar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kafarat. Kafarat adalah benda yang harus dibayar karena melanggar langgaran Allah atau melanggar janji. Kafarat berasal dari kata kufir, artinya tertutup. Maksud tertutupnya hati seseorang hingga ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i. Secara istilah, kafarat adalah denda yang wajib dibayar oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafarat merupakan tanda taubat kepada Allah dan penembus dosa. Praktik menunai kafarat beragam tergantung kesalahan yang dibuat, di antaranya memerdekakan budak, berpuasa, dan membayar sedekah. Jenis-jenis kafarat. 1. Kafarat karena pembunuhan. 2. Kafarat karena berzirah istrinya. 3. Kafarat melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. 4. Kafarat karena melanggar sumpah. 5. Kafarat ilah. 6. Kafarat karena telah membunuh binatang buruan saat berihram. Hikmah kafarat. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Terwujudnya kehidupan yang aman di masyarakat. 3. Terpelihara hak-hak setiap orang. 4. Membuat pelaku jera dan menyesali perbuatannya. 5. Membuat pelaku pelanggaran berpikir 2 kali dalam bertindak. Dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.